Lebih baik Smadin. Fisika. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Al-Quran Surat Ar-Rahman Surat 55 ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Sekali-kali kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, dengan daya. Kupon artinya force dalam bahasa Inggris, gaya di dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah tentang gerak. Berbeda dengan semester 1, kita bicara hanya tentang kecepatan. Di sini kita akan bicara tentang apa yang menyebabkan benda itu berubah kecepatannya, yaitu gaya. Penyebab benda berubah kecepatannya adalah gaya. Orang yang pertama kali memperhatikan ini Newton, ya. Dia membuat atau membagi keadaan gerak benda yang sekarang kita kenal dengan hukum pertama, kedua, dan ketiga. Hukum pertama bicara tentang sifat lembang, sifat inert benda. Artinya benda itu inert atau lembang kalau tidak ada gaya dari luar. Apa itu inert atau lembang? Yaitu kecenderungan benda untuk tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Itu yang dimaksud dengan lembang atau inert. Secara matematika, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda memiliki kecepatan konstan. Atau kecepatan konstannya itu kalau 0 ya dia diam. Artinya benda tidak mengalami percepatan, tidak mengalami perubahan kecepatan. Selamanya kecepatannya akan konstan atau 0. Itu terjadi ketika jumlah gaya pertama, kedua, dan seterusnya sampai gaya ke N yang bekerja pada benda itu jika 0, resultannya atau jumlah masing-masing gaya itu 0, maka benda akan inert atau cenderung dalam keadaan diam atau berkecepatan tetap. Dalam animasi yang pertama, ini benda diam. Ada gaya-gaya yang bekerja pada benda itu, yaitu berat benda W dan gaya tekan lantai atau meja atau tanah di mana benda itu terletak atau bola terletak. Dan ini jumlahnya 0, satu ke atas, satu ke bawah. Resultannya adalah 0. Karenanya benda diam. Dan ini selamanya diam akan seperti itu. Kamu tunggu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dia akan tetap seperti itu selamanya sampai kiamat, ya. Dia akan diam seperti itu jika tidak ada gaya luar. Kalau ada gaya luar, di sini animasi yang berikutnya, benda mendapatkan gaya luar, maka sifat inertnya atau sifat lembabnya itu tidak berlaku. Karena ada gaya luar, maka benda akan berubah kecepatannya. Tadinya diam menjadi memiliki kecepatan. Begitu gayanya sudah lepas, tidak lagi bekerja pada benda, maka kita lihat pada animasi yang ketiga, kapan bola yang mengelilingi ini akan berhenti. Dalam konsep hukum Newton 1,
benda tidak akan pernah berhenti. Selamanya dia akan memiliki kecepatan tetap, ya. Asalkan apa? Tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, secara bahasa kalian kamu suka bilang mager, ya. Lembam ini serupa lah, semakna dengan kata mager yang kamu kenal. Nah, seberapa mager suatu benda, seberapa lembam benda itu, kita bisa lihat di sini ada bola pingpong kurang lembam, bola bowling lebih lembam. Ukuran kelembaman itu sekarang dikenal sebagai massa benda. Semakin besar massa, semakin lembam dia. Semakin kecil massa, semakin rendah kelembamannya. Animasi berikutnya, ya ini ada seorang manusia dengan gajah. Tentu saja gajah lebih lembam. Kalau ditabrak, gajah akan lebih diam, lebih lembam ketimbang manusianya yang terbentak. Bagian kedua dari hukum gerak Newton ini, bagaimana ketika ada gaya dari luar atau jumlah resultan gaya-gaya luar yang bekerja pada benda itu tidak nol, menghasilkan sebuah resultan yang tidak nol. Maka Newton menyatakan bahwa benda akan mengalami percepatan. Artinya, kecepatan yang tadinya tetap akan berubah. Mungkin bertambah, mungkin berkurang. Disebut mengalami percepatan atau perlambatan. Hukum kedua juga menyatakan berapa besar percepatan yang diperoleh, berapa besar percepatan yang akan diperoleh ketika sebuah benda mengalami gaya resultan yang tidak nol. Newton menyatakan bahwa besar percepatan yang diperoleh itu berbanding terbalik dengan kelembaman, berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Kalau massanya besar, percepatannya kecil. Kalau massanya kecil, percepatan yang diperoleh akan besar. Secara matematika dinyatakan di dalam persamaan sebelah kanan, jumlah gaya tidak sama dengan nol, maka percepatan tidak sama dengan nol. Artinya benda memperoleh percepatan. Ada perubahan kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula tidak nol karena berubah. Jumlah gaya tidak sama dengan nol, katakan sama dengan F. Maka percepatannya A adalah resultan F tadi dibagi dengan massanya. Boleh juga dituliskan F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikalikan percepatan yang diperoleh. Dalam animasi mobil merah mula-mula punya kecepatan V, lantas mendapatkan gaya luar, yaitu berbenturan dengan mobil di depannya. Dia dapat gaya, maka kecepatannya berkurang, akhirnya berhenti. Tetapi barang bawaan yang ada di atas tidak ikut mendapatkan gaya. Dia akan terus bergerak. Karena ada gaya gravitasi, dia bergerak tertarik ke arah bawah sampai akhirnya menyentuh tanah. Pada animasi yang di bawahnya, ketika dia diberi gaya, artinya diberi pukulan yang ringan, maka benda naiknya rendah. Ketika diberi pukulan yang kuat, benda naiknya tinggi. Begitu juga pada animasi yang ketiga, ada semacam kaki palsu. Ketika dia menendang bola bowling yang massanya besar, percepatannya kecil. Tapi ketika menendang balon yang ringan, massanya kecil,
percepatannya besar. Inilah yang dimaksud dengan hukum Newton kedua, yaitu berkaitan dengan gerak ketika dia mengalami gaya dari luar. Gaya dari luarnya tidak sama dengan nol resultannya. Nah, pada contoh animasi yang keempat, sebuah mobil mula-mula diam, masanya 1000 kg. Dari keadaan diam dia dipercepat oleh gaya, sehingga yang tadinya 0 kecepatannya diam sekarang menjadi berkecepatan 20 meter per sekon. Semuanya terjadi dalam selang waktu 40 sekon. Besar gaya untuk mempercepat mobil itu jadinya berapa? Masanya 1000 kg, percepatan yang diperoleh dapat dihitung dengan mencari perubahan kecepatan delta V, yaitu 20 dikurangi 0, dan selang waktunya adalah 40 sebagaimana disebut di dalam soal, sehingga diperoleh percepatannya adalah setengah meter per sekon kuadrat. Oleh karena itu, gaya yang bekerja pada mobil atau mesin adalah 1000, yaitu masanya dikalikan percepatan yang diperoleh, yaitu setengah, sehingga gaya mesinnya adalah 500 Newton. Hukum ketiga melengkapi hukum Newton pertama, bahwa dalam keadaan setimbang atau keadaan diam, mengapa suatu benda bisa diam di atas meja? Bukankah ada gaya gravitas yang menariknya ke bawah? Inilah yang dikatakan hukum interaksi, bagian ketiga dari hukum gerak Newton, yaitu adanya gaya reaksi dari meja. Ketika balok atau bola menekan lantai atau meja, meja bereaksi dengan memberikan gaya yang sama besarnya secara normal tegak lurus bidang dia sendiri dan arahnya berlawanan. Untuk sekarang kita mengenal dua saja, yaitu adanya gaya normal dan gaya tegang tali. Benda yang tergantung pada tali menarik tali, dan tali bereaksi dengan menegang, sehingga ada gaya yang hasil dari reaksinya. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa besarnya gaya aksi dan gaya reaksi ini sama, hanya arahnya berlawanan, yaitu gaya normal dan gaya tegang tali. Gaya normal N dan gaya tegang tali T besar.